PGRI mana? UPJ ya. Untuk satu belum, kalau kita masih belum lama ya. Tapi kalau kemampuannya kita belum. Ada sih beberapa anak yang sudah apalagi kalau saya ini kan ngajarin waktu kelas 1 2. Nah, tentunya kesulitannya itu di anak yang belum bisa baca tulis. Itu jadi kalau pengajarannya kalau dari gurunya sih memang sudah 50-50 ya, sudah pakai satu atau juga cuma kalau bentuknya sekarang sih di audio. Oh, ya sebenarnya nggak ada cara yang khusus ya. Kita anak-anak sudah tahu bahwa bahasa juga dan bahasa Indonesia bahasa asing. Kemudian untuk pembahasan kebudayaan budaya itu agak susah juga. Tapi tidak pakai metode yang khusus yang apa namanya. Cuma kita memperkenalkan, saya sih perkasnya juga memperkenalkan dan juga itu juga memperkenalkan ini maupun terutama dalam hal belajarnya, kemudian cara bicara anaknya itu juga beda karena mereka kalau orang luar ini memang kalau di luar dan juga kita memang harus bisa itu walaupun di kelas yang sama itu juga masih random ya. Untuk yang kelas sudah 90% lebih bisa baca tulis sehingga untuk memahami itu sudah lebih ya. Tapi yang kelas satu yang masih sangat kesusahan karena dalam satu kelas itu kalau enggak 4 atau sampai 10 anak ini enggak sampai 10 sampai 10 lah terus pasti belum bisa baca tulis. Nah itu yang memang harus kita kasih terus. Jadi materinya agak kita tulis, tapi juga dengan materi yang berbeda dengan yang ya bisa meningkatkan. Karena kita sendiri di luar, ya sekolah saya juga sih. Anak-anak jadi mengikuti pendidikan sehingga nanti dan saya pun juga kasih mereka itu sudah berpraktek. Nah jadi berpraktek jadi karena kita sudah bisa dia anak sudah makin penting lah, makin pede itu semua. Kalau di luar sih belum ya, kan kita jarang ada event. Tapi kalau di internal sih beberapa sudah ada kegiatan dan anak-anak ini juga kita manfaatkan untuk kegiatan semacam pendaftaran untuk memancing apa ya calon murid baru di SMP. Jadi kita bisa punya iklan bahwa anak ini bisa kita angkat untuk jadi maskotnya dengan itu tadi bisa itu sih. Iya.
awalnya dulu, tapi ya tetap kita masih apa namanya ya, terus ya, masih masih kita ajarin terus gitu. Jadi ya paling terus sih. Apa yang paling sering itu contoh penerapan pendidikan di luar di sekolah? Paling fokusnya anak itu anak sekarang ya, anak sekarang itu fokusnya lebih susah. Makanya kita pakai audio susah itu. Kemudian kita pakai istilah ini memang sudah cukup membantu.
ibu lakukan di rumah untuk mendukung anak belajar dua bahasa? Di rumah saya sering ajak anak nonton film kartun berbahasa Inggris. Kadang saya bacakan buku cerita dalam dua bahasa. Yang kedua, apa kesulitan yang ibu alami saat mendampingi anak dalam program bilingual? Kesulitannya ya karena saya sendiri mengajar bahasa Inggris. Kalau anak tanya kosakata atau minta diajari, saya kadang tidak bisa membantu. Dan yang ketiga, apakah ibu melihat perkembangan kemampuan bahasa anak sejak ikut program bilingual? Puji Tuhan, ada perkembangan. Anak jadi lebih berani bicara bahasa Inggris, tidak malu lagi, kosakatanya juga bertambah banyak. Yang keempat, seberapa sering ibu berkomunikasi dengan guru tentang perkembangan bahasa anak? Biasanya sebulan sekali saat ada pertemuan orang tua. Tapi kalau ada masalah mendesak, saya langsung chat. Yang terakhir, apa harapan ibu dengan anak mengikuti program bilingual? Apakah sudah terlihat manfaatnya? Harapan saya, anak bisa lancar dua bahasa, supaya nanti kalau besar punya lebih